Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Halimah, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, kelompok 1 Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita mulai mengenai penjelasan mind map, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Sebagai warga yang cinta tanah air, wajib menguasai wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. 1. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi yang diprakarsai oleh mahasiswa kedokteran Jawa di Batavia. Organisasi ini menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu setiap tanggal 20 Mei. 2. Perhimpunan Indonesia. Untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia dapat dicapai melalui strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi. Tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Hal itu dilakukan untuk menarik perhatian dunia. 3. Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926, diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Pada kongres ini, Muhammad Yamin menyampaikan sebuah resolusi dari beberapa peserta kongres, berupa 3 klausal yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Namun, terdapat kontroversi pada bagian bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober. Pada Kongres Pemuda II, kontroversi sudah berubah menjadi kesepakatan, di mana bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II ini, pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dan diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. 4. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, diumumkan oleh Letnan Kumakechi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. 5. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, konsensus dasar. Konsensus dasar harus dimiliki oleh suatu bangsa untuk keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Adapun konsensus dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah 1. Pancasila, berfungsi sebagai landasan ideal terbentuknya suatu negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa sebagai pemersatu bangsa, dan wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. 2. Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai landasan konstitusional, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. 3. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Artinya, meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada satu tujuan, yaitu satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. 4. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dan fungsi negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya, Indonesia memiliki identitas bangsa yang merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun identitas tersebut, 1. Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 3. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Topik selanjutnya mengenai nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap perilaku, dan tindakan warga negara
yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara serta menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Di antaranya, 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Terdapat beberapa contoh implementasi bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara atau ASN, yaitu 1. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, 2. Melakukan tugas secara profesional, 3. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, 4. Memegang teguh ideologi Pancasila, 5. Melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Demikian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.